uji kecocokan dan juga uji independensi. Nah, uji independensi nanti erat kaitannya dengan homogenitas juga. Seperti biasa, di awal-awal saya jelaskan juga mengenai apa sih capaiannya, capaian pembelajarannya itu mampu melakukan uji Gersovit. Tapi nanti ujiannya itu ya sekitar kalian bisa mencari nilai dari uji hipotesis tersebut, goodness of it, dan juga uji independensi. Nah, terus habis itu bahasanya cuma dua ini nggak terlalu banyak sih pertemuan kali ini, yaitu cuma dua aja bahasanya, dan juga ya paling kayak uji hipotesis kemarin. Nah, ini saling nyambung antara goodness of it dan juga independensi. Rumusnya pun sama, cuma bedanya di dimensi datanya saja. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Uji kecocokan itu ya ini berdasarkan beberapa baik atau seberapa baik kesesuaian antara frekuensi terjadinya pengamatan dalam sampel yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi perbandingan ya, seberapa cocok antara uji observasinya dan juga nilai ekspektasinya. Kalau nilai ekspektasinya berdasarkan probabilitasnya, kalau observasinya berarti ya berdasarkan hasil lapangannya. Seberapa cocoknya keduanya. Kalau dia cocoknya jauh, misalkan ekspektasinya keluarnya 20, tapi setelah diuji keluarnya cuma 10 misalnya kayak gitu. Nah, 10 sama 20 itu setelah dicocokkan dengan variabel yang lain, apakah dia itu memiliki kecocokan terhadap ekspektasinya atau enggak, tadi ekspektasi atau enggak, kayak gitu. Ini diilustrasikan seperti ini dalam misalkan pelemparan dadu ya. Dalam pelemparan dadu, hipotesis awal dadu tersebut seimbang. Jadi kita anggap pertama dadunya seimbang. Kalau dadunya seimbang berarti setiap mata dadu memiliki probabilitas 1/6. Dadu memiliki 6 sisi. Jadi ketika mata dadu keluar 1, probabilitasnya 1/6. Keluar mata dadu 2, probabilitasnya 1/6 dan seterusnya. Sehingga jika kita melakukan lemparan atau frekuensi observasinya sebanyak 120 kali, kalau dikalikan dengan bentuk ekspektasinya, harusnya kan setiap mata dadu itu keluar 20 semua ya, karena seimbang. 1/6 dari 120 kan 20. Nah, di sini setelah diobservasi ternyata lemparannya itu ada yang keluar 20, ada yang keluar 22, ada yang keluar 17. Maksudnya nggak sesuai ekspektasi semua. Ya bukannya nggak sesuai sih. Ya ada yang mendekati, ada yang lebih jauh kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah cocok dengan model yang ada di ekspektasinya? Seperti itu. Dengan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan, hal ini untuk mengetahui apakah perbedaan ini mungkin terjadi sebagai akibat fluktuasi pengambilan sampel ketika dadu seimbang. Fluktuasi berarti kan ya memang beda, tapi kan nggak jauh banget selisihnya. Mungkin kayak ini ya. Ini kan 20 sama 22 kan fluktuasi memang sama 17. Tapi kan nggak jauh banget. Tapi kalau dadunya tidak seimbang itu pasti ada salah satu yang memiliki frekuensi lebih banyak dibandingkan yang lain. Contohnya gini, misalkan saya nggak tahu ya, dalam suatu permainan monopoli atau judi kayak gitu ya, yang menggunakan dadu, kadang bandarnya itu memberi pemberat pada suatu sisi dadunya. Gunanya apa? Gunanya agar sisi yang ringan itu akan sering muncul, sehingga di situ terjadi ketidakseimbangan. Nah, jadi nilai dadunya itu nggak seimbang. Nah, nilai nggak seimbang tersebut, kalau kita nggak tahu ekspektasi kita akan sama peluangnya. Tapi setelah diobservasi, nilai yang lebih berat itu akan memiliki frekuensi lebih kecil daripada sisi yang lebih ringan. Karena kalau lebih berat kan pasti jatuhnya ke bawah. Kalau jatuh ke bawah berarti yang
muncul mata dadunya kan yang ringan yang atas. Ya, sehingga, pengujian ini digunakan apakah pembuktiannya itu apakah dadu tersebut itu seimbang. Misalkan ada perbedaan itu ya berarti hanya fluktuasi ketika pengambilan sampel saja, dan apakah dadu tersebut tidak jujur atau tidak seimbang, dan distribusi hasilnya juga tidak seragam, kayak gitu. Uji statistiknya, kalau kemarin kita muter-muter aja di Z, muter-muter aja di P, muter-muter aja di G-square, gitu ya. Sebenarnya goodness of fit ini atau uji kecocokan ini juga bisa didekati dengan G-square ya, karena ini namanya G-square. Cuman rumus di dalamnya itu nggak pakai G-square. Kalau G-square kan pakai yang V kali S kuadrat per sigma kuadrat itu ya. Tapi kalau ini X kuadratnya itu sama dengan sigma dari I sampai dengan K. ini observasinya. Jadi frekuensi banyaknya observasi pada setiap sel PI, dan E-nya ini ekspektasi PI-nya. Dijelaskan di bawahnya ini ya, X kuadrat itu variabel acak distribusi sampingnya yang didekati dengan G-square. Kalau G-square berarti hubungannya pasti nanti dia membutuhkan V ya, V atau derajat kebebasan, di mana nilainya K-1. Berarti setiap selnya dikurangi 1. Total banyaknya sel dikurangi 1. Bukan banyaknya data yang beda. Kalau banyak data itu total frekuensinya, tapi kalau ini selnya. OI itu frekuensi observasi pada sel GI ya. Jadi kalau digambarkan dalam ini ya, dalam tabel ini, sel itu apa? Sel itu banyaknya kolomnya, banyaknya kategorinya. Jadi kalau pakai ini berarti ada 6 sel. Terus frekuensi observasi sel pertama itu 20, frekuensi observasi sel kedua 22, dan seterusnya. Frekuensi sel ekspektasi yang pertama itu 20. Kalau ekspektasi karena anggapannya seimbang ya 20 semua ya. Seperti itu. Jadi nanti penjumlahan ini 20 observasi dikurangi ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi. Terus ditambah 2 dikurangi 20, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan 20, dan seterusnya. Kayak itu. Nah, jika X kuadratnya kecil, maka mengindikasikan kecocokan. Itu nanti perbandingannya dengan kita membandingkan nilai G-square pada tabel juga sama ya, kayak variansi kemarin. Jadi pasti ada nilai kritisnya juga. Kita cari nilai kritisnya juga. Kita cari nilai kritis, kita cari area kritis. Ketika dia X kuadratnya yang dihitung ini tidak berada di area kritis, berarti dia terdapat kecocokan atau H0-nya diterima. Jadi di sini nanti H0-nya itu kita anggap terdapat kecocokan antara frekuensi observasi dan juga frekuensi ekspektasinya. Tapi kalau nilainya besar atau berada pada area kritikal, area kritis, mengindikasikan tidak ada kecocokan. Berarti karena tidak ada kecocokan, H0 ditolak, otomatis menerima H1. Kecocokan yang baik mengindikasikan penerimaan terhadap H0, sedangkan kecocokan yang buruk mengarah ke penolakan H0. Untuk signifikan level alfa, area kritis itu berdasarkan tabel A5 yang dari G-square ya. Kalau menggunakan tabel yang ada G-square, kita butuh alfa dan juga kita butuh V. Nah, alfanya ditentukan entah dalam soal sih, di dalam soal berapa, alfanya 0,05 atau 0,01. Terus kalau V-nya bergantung pada itu tadi, banyaknya sel dikurangi 1. Berarti kalau ini 6 dikurangi 1 jadinya 5. Berarti kalian harus mencari, kalau pakai ini ya, dicari X kuadrat alfanya 0,05 dengan V-nya sama dengan 5.
berapa. Nah, setelah nilainya berapa itu dijadikan area kritisnya di sini. Berarti X kuadratnya lebih dari nilainya ini. Seperti itu. Kita cari ya, kita cari menggunakan yang ada di tabel. Ini sudah pindah ke buku tampilannya. Sudah ya. Tabel A5 kita cari alfanya yang 0,05 berarti yang ada di sini 0,05, I-nya 5. Nah, 5 ini berarti dia titik kritisnya itu 11,070. Jadi titik kritisnya ini titik kritisnya ya. Ini sama dengan 5. 11,070. Sehingga area kritisnya itu X kuadratnya lebih dari 11,070. Nah, X atau area penolakan. Nah, di sini ada yang saya beli ya, catatan. Apabila frekuensi setiap sel kurang dari 5, maka tidak boleh digunakan. Maksudnya gimana? Tidak boleh digunakan. Bukan diabaikan ya, tapi nanti harus digabungkan dengan sel yang lain. Seperti itu. Mungkin nanti ada contohnya ya, untuk bagaimana kalau frekuensinya kecil, dia butuh penggabungan terhadap sel yang lain. Nah, kita cari yang tadi dulu aja, berdasarkan tabel observasi dadu tadi. Dadu dengan 120 kali pelemparan. Nah, menghasilkan observasinya yang atas, ekspektasinya yang bawah. Ekspektasi berarti berdasarkan probabilitas. Nah, mau mencari X kuadratnya berarti pakai rumus yang tadi. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, OI min EI kuadrat per EI. OI-nya observasi, EI-nya itu frekuensi ekspektasinya. Berarti sehingga kalau dijumlahkan semua ya, ini kan mencarinya sama aja. 20 min 20 kuadrat per 20 ditambah 22 min 20 per 20, ini ada kuadratnya, ditambah 17 min 20 kuadrat per 20 ditambah 18 min 20 kuadrat per 20 ditambah 19 min 20 kuadrat per 20 dan seterusnya. Dan terakhir ya, 4 min 20 per 20. Seperti itu, sehingga setelah di total nilainya itu 1,7. Ya, nilai 1,7 itu berada di area kritis enggak? Halo? Nilai sama. Berada di sini. 1,7 itu kanannya titik kritis atau kirinya titik kritis? Kiri, Pak. Kirinya kan, berarti berada di area yang ini enggak? Area ini itu mana sih? 0,70 ke kanan apa ke kiri? Kiri. Oh, lebih gede. Ke kanan apa ke kiri? Lebih gede. Kanan, Pak. Kanan. Ya. Berarti ini areanya 1, ini areanya 0. Berarti 1,7 itu berada di mana? Di kirinya atau kirinya jauh malah. 1,7 di sini. Berarti dia penerimaan terhadap H0, menerima H0, atau terdapat kecocokan di antara observasi dan juga ekspektasi. Karena nilai X kuadratnya itu, karena nilai X kuadrat hitungnya apa itu, nilai kecocokannya itu lebih kecil daripada X kuadrat tabelnya, maka keputusannya gagal 0. Atau kesimpulannya tidak ada bukti bahwa dadu tersebut tidak seimbang. Sehingga dadunya sudah seimbang, diketahui seimbang. Karena berdasarkan ini tadi hasil
observasi dan juga ekspektasinya yang ada. Di sini paham ya cara mencarinya. Jadi rumusnya baru ini yang baru. Kalau yang kemarin-kemarin kan tetap ya dari rema limit pusat, terus sampel variansi, terus estimasi, dan terakhir hipotesis. Kemarin rumusnya sama semua. Cara mencari Z dan rumusnya sama, X per min mu per sigma per N. Cara mencari T juga sama rumusnya. Cara mencari X kuadrat juga sama rumusnya. Nah, ini kalau yang Kepler fit atau uji kecocokan ini nilainya tidak X kuadratnya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, kita lanjutin ya. Ada tugas tak? Lupa saya, kelas ini. Ya. Tugas apa enggak kelas ini kemarin? Kan ada Pak, tugas sama yang minggu lalu jadi digabung. Nah, ini ya. Bukannya di tanggal 15. Oh iya. Digabung berarti kemarin ya, terakhir ngumpulin. Tanggal 9 sama pertemuan 9 sama pertemuan 10. Ya, oke, sip. Semua. Udah dikumpulin semua. Coba tak cek deh. Yang ngumpulin. Yang ngumpulin 40 orang. Tapi partisipannya 46, ada 6 yang nggak ngumpulin berarti. Nggak apa-apa. Mungkin ada kesusahan nggak dengan tugasnya kemarin? Bisa ya? Kalau bisa berarti ya siap kuis. Soalnya rencananya kemungkinan minggu depan saya akan kuis untuk kuis kedua ya. Pak, tapi mungkin ada itunya Pak, pembahasannya mungkin Pak bisa di-share. Pembahasan tugasnya ya? Iya. Oh iya, nanti kalau saya share juga. Ini aja nanti misalkan ya kan belum saya koreksi ya. Kalau udah saya koreksi keluar nilainya, yang nilainya 100 ya berarti itu udah benar semua. Aja. Nanti ya gampang wis. Kalau kalian butuh jawaban yang pas dari saya ya tak buatin. Rencananya minggu depan saya adakan kuis kedua ya. Kuis kedua berarti setelah UTS bahasanya mengenai uji hipotesis sampai ini, Kepler fit dan Solvit dan independensi. Ya. Oke, selanjutnya ketika misalkan frekuensinya itu kurang dari 5, tadi ada catatannya. Ada catatan itu apabila frekuensi setiap selnya kurang dari 5 maka tidak boleh digunakan. Nah, kenapa kok kurang dari 5 tidak boleh digunakan? Tidak sesuai dengan persamaannya nanti ya. Dan juga kalau kalian pakai aplikasi SPSS itu ada ininya juga, ada note-nya juga di bawah ketika dia frekuensinya kurang dari 5. Ilustrasi kedua ini kita akan menguji hipotesis baterai mungkin saja terdistribusi normal. Ini masih dugaannya, mungkin saja terdistribusi normal dengan rata-rata mu-nya 3,5 dan standar deviasinya 0,7. Di mana terdapat beberapa kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas. Di mana masing-masing kelas itu frekuensi observasinya itu ada yang 2, 1, 4, nah, ini kurang dari 5 ya. Dan juga 5,3 ini juga kurang dari 5. Nah, cara menggabungkannya gimana? Itu gabungan dari awal dulu. Ketika 2 ditambah 1 itu masih kurang dari 5, maka gabungkan terhadap kelas yang lainnya juga, kelas selanjutnya. Nah, penggabungannya harus urut juga. Nggak boleh loncat-loncat ini digabung dengan 3, yang ini nggak boleh.
Ada juga yang ini 5 sama 3. Nah 5 kan sebenarnya udah bisa berdiri sendiri, tapi yang 3 yang ini nggak bisa berdiri sendiri, maka digabungkan dengan yang 5 jadi 8. Karena observasinya digabungkan, maka ekspektasinya juga nanti digabungkan juga. Itu. Oke, selanjutnya ini tadi ya penjelasannya ya. Karena kelas 1, 2, dan 3 kurang dari 5 maka digabungkan, dan kelas terakhir yang kurang dari 5 maka digabungkan dengan kelas 10. Rata-rata untuk gabungan kelas yang atas itu 2,95. Jadi kita cari rata-rata yang di sini dulu. Untuk mencari rata-rata data kelompok berarti menggunakan data tengahnya ya, middle class-nya. Berarti middle class-nya untuk kelas pertama ini 1,45 ke 1,95 ini nah dibagi 2 berarti 0,25. 1,45 tambah 0,25 1,7 ya. Middle class-nya yang pertama 1,7. Kalau yang ini 2,3. Kalau yang ini 2,7. 2,7. Nah, gitu ya. Nah, dari ketiganya ini dijumlah terus dibagi 3. Dibagi banyaknya frekuensinya. Banyaknya frekuensinya 7. Nah, ketemu di sini nilainya itu 2,95. Nah, terus yang bawah ini nilai tengahnya 4,7, yang ini 4,2. Nah, dari keduanya 42 dikalikan 5 dulu, 4,7 dikalikan 3, terus dijumlah dibagi 8. Ketemu nilainya 3, ini 4,45 ya harusnya. Nah, nilai tersebut kalau dicari menggunakan Z, maka ketemunya Z pertamanya menggunakan rata-rata yang ini itu minus 0,79 dan Z kedua minus 0,07. Nah, kenapa kok yang digunakan itu Z-nya cuma yang depan sama yang belakang? Ini kan kalau digabungkan ya, tapi yang ini kan rata-rata yang pertama jadinya rata-rata gabungannya yang pertama. Nah, ini rata-rata yang terakhir itu rata-rata gabungannya yang terakhir. Berarti nanti datanya itu ada di sini data pertama yaitu gabungannya ini, data kedua yang ini, data ketiga yang ini, data keempat gabungannya ini. Berarti cuma ada 4 data. Nah, kenapa kok yang digunakan untuk mencari normalnya itu cuma depan sama belakang, yaitu menggunakan Z1 dan juga Z2 dari rata-rata gabungannya? Karena kalau kita asumsikan dalam normal, kalau kita mau mencari area bawahnya kurva, berarti kan yang kita butuhkan hanya selang minimal sama selang maksimalnya. Berarti di sini itu rata-rata data pertama, di sini rata-rata data keempat ya, ketiga sama kedua bisa jadi di sini X2 ini X3. Nah, untuk mencari area di bawah kurvanya, probabilitasnya berarti kan cuma kita butuhkan rata-rata kedua sama rata-rata keempat. Berarti nanti probabilitasnya dimana nilainya itu X bar 1 kurang dari X bar kurang dari X bar 2 X bar 4 ini kan, karena kita mau mencari yang ini semua, sehingga yang kedua sama ketiga nggak usah digunakan, nggak apa-apa. Nah, mendapatkan normalnya berarti karena pada tabel normal itu kirinya titik, berarti maksimal dikurangi minimalnya, sehingga menghasilkan area yang intervalnya ini. Ya, jadi kayak gini. Ya, ketemu nilai rata-ratanya itu 0,2, bukan rata-rata, probabilitas area di bawah kurva.
kurvanya ini, kurva normalnya. Hingga kalau dikalikan dengan total keseluruhannya, nah, keseluruhannya itu kita mencari rata-rata keseluruhannya dulu. Mencari rata-rata keseluruhannya itu didapatkan nilainya itu berada di 3,4 dan 3,42 kalau ini ya. Nah ini 3,4125. Ini rata-rata keseluruhan data yang memiliki ekspektasi 10,3. Nah nilai tersebut itu sesuai dengan hasil normalnya tadi. Hasil normalnya itu kalau dengan probabilitas 0,25 dan juga total keseluruhan datanya ini kan 40 tambah 1, 3 tambah 7 tambah 47 tambah 15, 22 tambah 10, 32 tambah 8, 40. Itu sesuai dengan nilai rata-rata ekspektasi menggunakan normal. Ini sebenarnya ada komanya sih 10,31 berapa gitu. Nah ini dibuatkan jadi 10,3. 10,3 ini sesuai dengan ekspektasi yang ada di sini. Nah, karena sesuai dengan ekspektasi yang ada di sini, maka nilainya itu cocok. Kenapa kok yang digunakan itu 10,3 nggak 10,7? Karena rata-rata dari keseluruhannya itu di 3,41 tadi. 3,41 itu berada di kelas yang ini. Sehingga kelas yang ini kalau dicari frekuensi ekspektasinya itu 10,3 sesuai dengan probabilitas yang ada di normal tadi. Itu cocok. Nah, jika diuji menggunakan fitness of fit atau uji kecocokan, nilai selnya tadi kan awalnya 7 jadi 4 karena digabung tadi kan. Nah, karena adanya penggabungan sehingga V-nya sama dengan 3, 4 sel, berarti N-nya 4, I-nya atau derajat kebebasannya 4 dikurangi 1, 3. Nah, misalkan kita gunakan alpha sama dengan 0,05 ya, maka kita mencari X kuadrat pada tabelnya itu X 0,05 V-nya 3, kita cari di sini 0,05 V-nya 3 berarti 7,815 ini ya, 7,815 ya, ini berarti area kritisnya itu X kuadratnya lebih dari 7,815. Nah kalau kita hitung GOF atau goodness of fit atau uji kecocokannya menggunakan rumus X kuadrat yang sigma I sampai dengan K UI min EI kuadrat min per EI, nilainya ketemunya 3,05. Nah, bagaimana cara mencarinya ini ya? Pakai ini tadi. Berarti ini kan ekspektasinya itu 8,5, ekspektasi gabungan. Yang ini observasi gabungannya berarti 7 dikurangi 8,5 yang pertama. Rumusnya sama kayak tadi ya. Berarti X kuadratnya 7 dikurangi 8,5 kuadrat dibagi 8,5 ditambah data keduanya 15 dikurangi 10,3. 15 min 10,3 kuadrat per 8,5. Terus ditambah lagi 10 min 10,7 kuadrat per 10,7. Ini karena 10,3 ditambah 8 sama 10,5 berarti 8 min 10,5 kuadrat per 10,5. Nah kalau di total hasilnya ini 3,03. Nilai X kuadrat hitungnya itu apa? Berada di area kritis, area penolakan. Nilai ini apakah ada di sini? Halo? Apa?
nggak ada di situ Pak. Ada di situ, berarti tidak berada di area penolakan, sehingga keputusannya dia menolak nol, atau kesimpulannya dia cocok dengan distribusi normal. Kesimpulannya dia terdistribusi normal dengan mu sama dengan 3,5 dan sigmanya 0,7, cocok terhadap distribusi pada baterainya. Ya bisa menguji menggunakan normal. Kalau caranya normal yang tadi dicocokkan rata-rata sampel dengan hasil probabilitas pada normalnya. Kalau menggunakan uji kecocokan yaitu tadi angka kritisnya, terus hitung nilai X kuadratnya, bandingkan apakah dia berada di area penolakan atau area kritis. Tidak berarti dia gagal menolak nol atau penerimaan terhadap nol. Nah, nol berarti terdapat kecocokan observasi dan juga ekspektasinya. Sini gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, jangan diem-diem aja guys. Kalau nggak paham ditanyakan aja. Pak, bisa dijelaskan ulang Pak? Yang mana? Sebelum ini Pak. Ini ya. Iya. Nah, cara menguji menggunakan normal. Nah, cara menguji menggunakan normal itu cari probabilitas normalnya dulu pada area tersebut. Nah, berarti kan kalau ini tadi ya, kita punya 4 kelas. Kelas pertama itu gabungan yang pertama, kelas kedua 15 ini, kelas ketiga yang ini, kelas keempat yang ini, gabungan yang terakhir. Nah, kalau kita posisikan dalam grafik normal, bentuknya kan berarti yang pertama itu berada di paling kiri, kedua, ketiga, keempat. Kalau kita mau mencari probabilitas normal pada keseluruhan sampel, berarti kan kita harus mencari probabilitas antara X1 sampai X4. Nah, antara X1 sampai X4 ini berarti kan kalau diprobabilitaskan kan jadinya yang ini, yang atas ini ya. X1 kurang dari X kurang dari X4. Ya, berarti probabilitas dari X1 sampai X4. Nah, cara mencarinya ini bisa didekati dengan normal. Ya, dengan normal dan menggunakan mu-nya ini dan standar deviasinya ini. Ya, kalau dimasukkan itu nanti ketemunya P sama aja Z, yang bukannya Z1 ya, Z1 kurang dari Z kurang dari Z2. Nah, untuk mendapatkan probabilitasnya, karena ini diselang pada interval Z, jadi sama aja PZ2 yang maksimal dikurangi PZ1. Cara menghitungnya ya, Z sama kayak itu tadi, mencari teorema limit pusat, ya itu ya, rumusnya sama, mencari Z itu X per min mu per sigma per N. Nah, untuk mendapatkan ratanya pada pertama ya, berarti dicari rata-ratanya yang pertama ini. Rata-rata pertamanya berapa ya? Ketemunya tadi ya ini ya 2,95. Nah, itu berapa? Ketemunya 4,45 tadi. 4,4. Ya, dapatkan probabilitasnya seperti ini. Cari nilai Z-nya dulu, habis itu cari probabilitasnya. Ketemu probabilitasnya nilainya segini 0,2573. 0,2573 ini kalau kita kalikan dengan total frekuensi observasinya, atau ini sama aja, frekuensi ini sama total frekuensi ini sama total frekuensi ini sama-sama 40. Ini juga 40, ini juga 40 pasti. Gak mungkin beda. Cuman yang berbeda pada setiap selnya. Nah, kalau dikalikan nilai probabilitas Z tadi dengan frekuensi totalnya itu hasilnya 10,3. 10,3 ini menandakan ekspektasinya itu nilainya 10,3. Apakah dia sama dengan ekspektasi yang ada di sini? Nah, ekspektasi keseluruhan rata-rata keseluruhan sampel. Nah, rata-rata keseluruhan sampel dari data ini kita cari. Berarti ya kita jumlahkan semuanya. Ini cari data tengahnya juga. Tengahnya berarti 3,2. Yang ini data tengahnya jadinya
3,7. Nah, jadi 1,7 dikalikan 2, 2,2 dikalikan 1, 2,7 dikalikan 4, dan seterusnya. Nah, ini nilainya rata-ratanya itu ternyata di 3,4125. 3,4125 itu berada di kelas mana? 3,4125 itu kan berada di kelas yang ini. 2,95 sampai 3,45. Tengah-tengahnya ini lah 3,1 ya tadi ya. Nah, pada kelas ini dia memiliki ekspektasi berapa? Ekspektasinya dia ternyata 10,3. Nah, 10,3 berarti cocok dengan ini. Berarti kalau nilainya cocok, berarti dia terdapat kecocokan di antara observasi dan juga ekspektasi. Kayak gitu kalau menghitung, mencari menggunakan ini ya, mencari menggunakan normal. Kalau pengen pembuktian yang lain, bisa menggunakan uji kecocokan yang Microsoft itu kayak gitu sih. Gimana? Masih kurang jelas atau masih bingung dengan mencari ini? Untuk hipotesis rata-ratanya itu Pak, berarti ini kan ketemunya kan 10,3. Berarti itu ada harus salah satu ada yang di tadi ya Pak ya? Gimana? Salah satu harus gimana? Itu kan 10 kan hasilnya kan 10,3 Pak. Yang ini. Iya, itu kan ada yang di bagian sebelum ini. Ini. Oke. Berarti harus ada di salah satu itu ya Pak? Bukan harus ada di salah satu itu ya, tapi dicocokkan dengan rata-rata. Ini kan anggapannya hipotesis rata-rata ya. Hipotesis rata-rata berdasarkan ekspektasi probabilitas Z. Nah, kita nggak tahu nih, awalnya kita nggak tahu, anggap aja ini nggak tahu. Nah, kita ketemu ekspektasi rata-rata itu berada di sini. Ekspektasi rata-rata ya. Berarti yang dibandingkan dengan yang ada di sini itu ekspektasi rata-ratanya juga. Cari rata-rata yang ada pada kelas ini. Pada data ini, kelas rata-ratanya itu di mana? Kayak gitu. Bisa jadi kelas rata-ratanya ketemunya di sini. Kalau kelas rata-ratanya ketemunya di sini, berarti kan ekspektasinya 10,7 loh. 10,7 nilainya kan berbeda dengan ini. Maka dia tidak ada kecocokan. Ketepatan di sini, nilai rata-ratanya itu berada di kelas yang ini. Di kelas yang ini dengan ekspektasi 10,3. Nilainya sama, berarti ada kecocokan. Gitu. Jadi nggak harus ada di situ, cuma tapi dibuktikan dengan rata-rata yang ada di sini juga. Rata-rata yang ada di datanya mana tadi ya? Nah, rata-rata pada data ini, gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, kalau ada yang ditanyakan lagi silakan, nggak apa-apa. Saya jelaskan lagi sampai paham. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Uji kecocokan. Sekarang uji independensi. Independensi itu berarti tidak ada hubungannya. Kalau dependen itu ada keterkaitan. Kalau independen berarti tidak ada keterkaitan antara dua variabel tersebut. Nah, karena independensi itu membandingkan dua variabel atau lebih, berarti harus ada dua variabel acak yang dibandingkan. Beda dengan ini tadi ya. Kalau ini tadi kan cuma satu. Uji ini digunakan untuk mendapatkan hubungan data, apakah saling terkait atau tidak. Ya, hampir sama kayak relasi ya. Kalau di SPSS nanti ketika kalian mencari kaitan antara duanya itu ada dua nanti pilihannya, pakai uji J-square atau korelasi. Nah, kalau pakai korelasi berarti rumus korelasi yang di matkul sebelumnya di Prostat. Kalau yang J-square pakai yang ini. Kalau adalah hipotesis dua variabel tersebut saling independen. Jadi kalau hipotesis awalnya dua variabel saling independen. Uji independensi menggunakan variabel matriks tabel. Jadi matriks tabelnya ada berapa kategori,
kolom ada berapa kategori baris. Nah, di mana C itu sebagai kategori kolom, R sebagai kategori baris. Kemudian independensi yaitu menggunakan perhitungan seperti ini ya. Rumusnya cuma beda di sigmanya saja karena bentuknya kolom, jadi dijumlahkan semua elemen yang ada di tabel tersebut. Ini tadi kan berdasarkan banyaknya sel ya. Ini selnya ini 1, 2, 3, 4. Tapi kalau independensi itu dihitung juga sel kolomnya. Sel kolomnya ini berarti ada 2 atau 3, 4 bisa jadi kayak gitu. Oke, gimana? Ketika X kuadratnya itu lebih dari ini X kuadrat hitung ya. Ini hitung gampangannya ngono guys. Ini hitung, yang ini didapatkan dari tabel. Nah, karena dia menggunakan matriks tabel ya, ada row, ada kolom, berarti derajat kebebasannya itu juga berbeda. Yang digunakan di sini menggunakan R-1 berarti row-nya dikurangi 1, kolomnya dikurangi 1, dikalikan. Ketika nilainya X kuadratnya lebih besar daripada ini, maka penolakan terhadap H0. Atau ini kan anggapannya dia berada di area kritis ya. Jika X kuadratnya kurang dari X kuadrat tabel, maka penerimaan terhadap H0. Kan dalam contoh gini aja. Ini ada contoh ya. Misalkan kita ingin menentukan apakah pendapat penduduk yang memberikan suara di Jawa Timur mengenai reformasi pajak baru tidak tergantung pada tingkat pendapatan mereka. Jadi H0-nya ini ya. H0-nya suara yang ada di Jawa Timur terhadap reformasi pajak tidak bergantung pada tingkat pendapatan. Jadi ada variabel pendapatan dan juga ada variabel suara yang mendukung dan menolak reformasi pajak gitu ya. Anggota sampel aja dari 1.000 pemilih terdaftar dari Jawa Timur diklasifikasikan apakah mereka berada dalam kelompok berpenghasilan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi yang data berdasarkan pendapatan itu diklasifikasikan pendapatan sedang dan pendapatan tinggi. Dan untuk yang mendukung itu diklasifikasikan terhadap mendukung dan menolak. Nah, jadi kan bentuknya tabel nih. Hingga nanti ada matriks tabel yang berukuran 2x3. Ini matriks tabelnya. Nah, kalau di total yang ke kanan ini 598, berarti yang mendukung 598, yang menolak itu 402. Yang berpenghasilan rendah itu 336, berpenghasilan sedang 351, dan berpenghasilan tinggi 313. Ini total keseluruhannya 1.000. Dari sini kan ini masih ini ya berdasarkan observasi ya. Berarti data ini tuh data observasi. Kita belum tahu data ekspektasinya berapa, nilai probabilitasnya berapa. Berarti kita cari nilai ekspektasinya dulu, nilai probabilitasnya. Karena rumusnya kan ini observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi. Ya, kita kodekan terlebih dahulu. Mana yang L ya, L ini dikodekan sebagai pendapatan low atau rendah, terus ada M memiliki pendapatan menengah, high berpendapatan tinggi, dan F mendukung reformasi pajak, A berarti menolak reformasi pajak. Sehingga probabilitas dari yang berpenghasilan kecil itu dari total ini ya, berarti 336 dibagi 1.000 itu probabilitas berpenghasilan kecil. Penghasilan menengah 351 dibagi 1.000, berpenghasilan tinggi 313 dibagi 1.000. Yang mendukung 59,8 dibagi 1.000, yang menolak 402 dibagi 1.000. Hingga menghasilkan untuk probabilitas seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk mendapatkan ekspektasinya. Nah, lalu dapatkan probabilitas hubungan masing-masing antar variabel. Jadi kita cari ya, Pak. Kalau ditampilkan berarti ada hubungan mendukung berpenghasilan rendah, mendukung berpenghasilan sedang, mendukung berpenghasilan tinggi, dan seterusnya. Cara mendapatkan probabilitasnya, kalau kita masih ingat kemarin
menggunakan diagram Venn, berarti kan yang memiliki hubungan itu dia yang berada di area irisannya. Itu ya. Daerah irisannya. Makanya kenapa di sini probabilitas antara berpendapatan rendah dan juga dia mendukung, ini rendah dan mendukung ya. Itu sama aja perkalian probabilitas antara probabilitas low dikali probabilitas for mendukung. Ini rendah dibanding mendukung. Karena di sini tandanya dan atau irisannya, ini irisan kalau di probabilitas kemarin pakai dan, kalau dan yang saling independen itu tinggal ngaliin aja. Tapi kalau atau itu gabungan dari dua himpunannya. Kalau gabungan berarti di jumlah. Sehingga menghasilkan bentuk seperti ini ya, perkalian aja. Ini tinggal mengalihkan dari data yang ini ya, probabilitasnya tadi. Dan semuanya dihitung ada berpenghasilan rendah dan mendukung, rendah menolak, menengah mendukung, menengah menolak, tinggi mendukung, tinggi menolak, kayak gitu ya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan probabilitas hubungannya, kita dapatkan frekuensi ekspektasinya. Frekuensi ekspektasinya itu berdasarkan nilai ini tadi, probabilitas gabungannya dikalikan dengan total frekuensinya. Berarti ini anggap aja dikalikan 1000 lagi ya totalnya. Berarti ini coret-coret, ini kali ini dibagi ini. Dan seterusnya, ini kali 1000 lagi, ini kali 1000 juga, dan seterusnya ke bawah. Nah, dari perhitungan itu sehingga didapatkan bentuk dari ekspektasinya untuk berpenghasilan rendah dan mendukung reformasi pajak itu ekspektasinya 200,9. Untuk yang berpenghasilan menengah dengan mendukung pajak itu 209,9 dan seterusnya. Yang di dalam kurung ini hasil dari ekspektasi tadi ya, frekuensi ekspektasi. Nah, setelah itu kan kita udah dapat nih data observasi, udah dapat data ekspektasi, udah dapat. Habis itu kita cari nilai dari X kuadrat tabelnya. X kuadrat tabel berdasarkan alfanya 0,05 dan V-nya itu berdasarkan kolom dikurangi 1 dan juga row dikurangi 1. Kolomnya ada 3 dikurangi 1, row-nya ada 2 kurangi 1. Berarti ini 1 dikali 2, berarti V-nya 2. Sehingga kita cari di tabel itu X kuadrat dengan alfa 0,05 dan V-nya 2. Nilainya 5,991. Ya, kita lihat di sini juga sama. Harusnya 0,991. Ini kan 0,05 dengan V-nya 2, 5,991. Sehingga karena area kritisnya itu lebih dari nilai X kuadrat, maka area kritisnya itu tentunya seperti kalau digambarkan dalam garis bilangan 5,991 itu arahnya ke kanan. 1 ini arahnya. Ya. Nah, setelah kita cari X kuadrat pada tabel, tinggal kita yang terakhir mencari X kuadrat yang dihitung berdasarkan data ini. Nah, karena tadi ya sigmanya itu I-nya di sini berdasarkan matriksnya. Jadi semua elemen pada matriks tabelnya ini digunakan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nanti. 182 dikurangi 200,9 dibagi 200,9. Tapi yang atas hasilnya dikuadratkan. 213 dikurangi 2,9,9 terus dikuadratkan dibagi 2,209,9. Nah, apa sini. Dan seterusnya berarti ada 6 tadi ya. Menghasilkan nilainya itu 7,85. Karena nilai X kuadratnya yang dihitung ini, nilai hitungnya itu lebih besar daripada 5,99 pada tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Kalau tolak H0 berarti ada keterkaitannya. Dan kesimpulannya reformasi pajak dan pendapatan penduduk
itu tidak saling independen berarti dependen, saling ada kaitannya, ada saling kaitannya antara keduanya. Itu paham sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak saling independen. Tidak saling independen ya berarti dependen. Udah toh? Kalau ada soal kayak gitu bisa ya kerjain ya. Dari awal mencari ekspektasinya dulu, habis itu cari tabelnya, X kuadrat tabel, habis itu cari X kuadrat hitungnya, terus dibandingkan. Kita bisa memutuskan keputusannya. Nah, seperti itulah. Itu independensi. Ini yang terakhir. Sebenarnya materinya cuma sampai ini aja. Cuma sampai independensi. Tapi ini saya tambahin sedikit. Mengenai uji homogenitas. Karena mirip ya. Uji independensi sama homogenitas ya hampir mirip.